warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Udah mulai. Sorry guys. Oke deh, back to the topic. Oke, jadi video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sosial Skill yang diampu oleh Ibu Rahmadianti. Nah, kira-kira di video ini kita bakal bahas apa? Jadi di video ini kita bakal bahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan skill komunikasi di lingkungan sosial. Kira-kira gimana caranya? Nah, untuk itu aku bakal kasih tahu kalian semua untuk tips and tricks agar berkomunikasi secara oke guys, tapi sebelum kita bahas bagaimana caranya melakukan komunikasi dengan baik yang benar, aku mau kasih tahu dulu buat teman-teman semua yang lagi nonton, apa sih itu komunikasi. Jadi teman-teman, simpelnya aja, komunikasi itu adalah interaksi antar dua orang atau lebih, dimana kegiatannya itu adalah menyampaikan gagasan, ide, ataupun bertukar pikiran. Jadi komunikasi itu sangat penting dan biasanya kita akan melakukan. Nah, kira-kira gimana sih cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi? Yuk, dilihat tipsnya. Aku punya informasi masih katanya bulan depan kita bakalan offline, terus minggu kalau misalnya kita offline gimana coba, kalau misalnya kita belum ngerjain apa-apa terus kita harus ada UTS gimana, makanya itu kita tuh nggak kayak capek banget gitu kan, makanya kita kayak harus komunikasi dengan baik segala macam, tapi gimana lagi gitu, kita juga mana kita makanya itu tuh kita. Nah teman-teman semua, video yang tadi itu adalah salah satu kesalahan dalam berkomunikasi ya. Jadi tips yang pertama untuk meningkatkan komunikasi kita adalah dengan memperhatikan artikulasi. Kenapa sih artikulasi itu penting? Karena ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, apalagi itu sifatnya informasi, kita harus benar-benar memperhatikan pengucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita agar informasi yang kita bawa itu tersampaikan dengan baik. Nah, gimana? Ya, gue gak dengerin, coba diulang lagi. Tips kedua, cara meningkatkan komunikasi kita adalah dengan cara melakukan kontak mata bersama dengan lawan bicara kita. Kenapa sih hal ini perlu? Percaya nggak percaya teman-teman, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara dan kita melakukan kontak mata, otomatis hal yang kita sampaikan itu benar-benar dapat diterima dengan baik gitu. Jangan sampai kayak yang di video sebelumnya teman-teman, ketika temannya lagi berbicara dia malah asik bermain handphonenya sendiri, jadi dia tidak mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh temannya gitu. Alhamdulillah guys, bulan depan kita udah kuliah offline akhirnya. Dan video yang tadi tuh adalah salah satu kesalahan saat berkomunikasi. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi, bahasa tubuh itu benar-benar diperlukan ya teman-teman. Seperti ekspresi wajah, gerakan tangan kita, tubuh kita, itu tuh akan menunjang informasi yang akan kita sampaikan kepada teman kita. Jadi diperhatikan ya guys, ketika kita mau menyampaikan informasi, ekspresi tubuh juga itu perlu, dan itu akan meningkatkan skill berkomunikasi kita di dalam lingkungan sosial. Tips yang keempat, atau menurut aku ini adalah tips yang paling penting, yaitu berkomunikasi dengan santai. Jangan gugup. Karena apa? Ketika kita mau berkomunikasi terus kita jadi gugup, itu hal yang mau kita sampaikan itu akan lupa gitu. Kira-kira kita mau nyampaikan apa? Karena kita tuh terlalu gugup. Jadi ketika kita menyampaikan informasi atau mau berkomunikasi dengan seseorang, kita santai aja gitu. Tips yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk merespon hal yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kan tadi pengertian dari komunikasi itu adalah interaksi antar dua orang atau lebih. Nah, kalau misalnya ketika kita ada dalam suatu topik, terus kita bicara terus-menerus, tidak memberikan kesempatan kepada lawan berbicara kita, otomatis lawan bicara kita ini akan merasa bosan. Dan oke teman-teman, tips terakhir dari aku untuk meningkatkan cara berkomunikasi adalah dengan cara mengontrol emosi. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu atau sedang berkomunikasi dengan seseorang, kita harus mengatur keadaan kita itu dalam keadaan yang stabil, sehingga komunikasi yang kita bawakan itu berhasil dengan baik dan benar gitu. Dan mungkin itu beberapa tips yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semua untuk bisa meningkatkan skill berkomunikasi khususnya di lingkungan sosial. Semoga video ini membantu teman-teman untuk meningkatkan soft skill kalian khususnya di dalam bidang komunikasi atau public speaking. Cukup dari aku, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.